Selanjutnya adalah protektin atau CD59. Protektin ini merupakan protein permukaan atau protein yang berada di batas luar membran sel host yang berkaitan dengan kompleks C5b678 yang kemudian mencegah kompleks C5b678 ini berikatan dengan membran sel host dan menghalangi penambahan C9 pada MEC. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa kompleks dari C5 sampai C9 itu jika bersatu akan kemudian membentuk MEC atau membran antikompleks, yaitu pori-pori yang berada di membran untuk kemudian dihancurkan kan membrannya. Nah, dengan adanya protektin ini, C5b678-nya diikat, ditutupi sisi yang berikatannya, sehingga kemudian C9 tidak bisa berikatan dengan teman-temannya ini, yaitu C5b678. Seperti yang diilustrasi, jika normalnya C5b678 itu berikatan dengan C9 dan bentuk pori-pori di membran sel ini, seperti yang gambar sebelah kiri. Lalu kemudian ketika adanya hadirnya protektin ini, CD59 ini akan berikatan, akan menghalangi jalannya C9 untuk berikatan dengan C5b678. Nah, protektin ini dibantu oleh protein fibronektin. Namun berbeda dengan protektin, fibronektin ini larut di plasma untuk kemudian berikatan dengan fase cair C5b67. Seperti itu. Jadi berbeda dengan tadi kita ketahui tadi ada C1 inhibitor, ada DAF, ada CR1. Nah, ini masing-masing tahapnya berbeda. Misalnya di C1 inhibitor itu fungsinya untuk mencegah inisiasi atau mulainya. Bahkan sebelum start aja sudah dicoba cegah oleh C1 inhibitor. Lalu setelah prosesnya berjalan, ada lagi mekanisme pencegahannya. Tadi adalah DAF, CR1 itu mekanisme yang berada di tengah-tengah di prosesnya. Nah, kalau protektin ini adalah mekanisme yang mencegah di tahap akhir atau level finalnya, yaitu sebelum pembentukan MAC atau membran efek kompleks yang kita ketahui ini merupakan final stage dari sistem komplement. Seperti itu. Lanjut kita ke karboksipeptidase N, B, dan R. Jadi, karboksipeptidase ini tidak bekerja di dekat membran sel seperti teman-teman yang lain tadi, tapi karboksipeptidase ini bekerja di plasma, memisahkan residu arginin dari ujung karboksil C3A dan juga C5A, membentuk molekul inaktif yang disebut DESARC atau tanpa arginin. Jadi, kan tadi kita tahu kalau misalnya C3A dan juga C5A ini merupakan hasil proteolisis pada jalur klasik, pada jalur klasik. Nah, kemudian saat hasil proteolisis ini mengalir di plasma, mengalir berterbangan istilahnya di plasma, hal ini dapat memicu adanya aktivitas inflamasi atau memicu datangnya sel-sel leukosit yang memang berfungsi untuk memicu adanya inflamasi. Atau istilahnya itu C3 dan C5 ini merupakan anafilatoksin. Nah, dengan adanya karboksipeptidase N, B, dan R, C3A dan C5A ini dinonaktifkan dengan dipisahkan residu argininnya di ujung rantainya, di ujung rantai karboksilnya. Hingga kemudian tanpa arginin ini, C3A dan juga C5A tidak bisa berperan sebagai anafilatoksin, sehingga berakibat pada adanya inaktivasi dan mencegah adanya inflamasi dan datangnya sel-sel leukosit yang mungkin bisa menghancurkan jaringan-jaringan ada dekat C3A dan juga C5A gitu. Nah, ini ilustrasinya di bawahnya, ini ada C3A dan juga C5A. Dengan bantuan karboksipeptidase, N, B, dan R akan menjadi C3A DESARC dan juga C5A DESARC atau tanpa arginin dan inaktif. Jika kita rangkum, maka protein-protein tadi akan membentuk tabel seperti ini. Jadi misalnya protein C1 inhibitor, jalurnya apa, lalu DAF itu jalurnya apa,
Dan bentuk itu pun berbeda-beda. Jadi ada fluid phase, ada membran bound, dan juga ada soluble. Kalau fluid phase itu dia ada di plasma, dia berterbangan di plasma. Namun bentuknya itu tidak tidak sepenuhnya larut di plasma. Jadi seperti misalnya minyak di dalam air. Minyak dalam air itu tidak bisa dibilang bersatu dengan air, tapi bentuknya berubah-ubah seiring dengan pergerakan air. Itu dinamakan sebagai fluid phase. Sementara kalau membran bound tentunya adalah molekul-molekul yang memang berikatan dengan membran, berikatan dengan peptida dari membran, seperti itu. Lalu kalau misalnya soluble adalah molekul-molekul yang larut, memang larut atau menyatu di dalam plasma dan biasanya mengalir lebih lancar dibandingkan fluid phase. Dan untuk jalur-jalurnya, protein-protein ini punya jalur yang berbeda, tergantung dari apa yang dia hancurkan. Misalnya C1 inhibitor, dia mencegah adanya inisiasi pengaktifan C4 dan juga C2 yang ada di jalur klasik dan juga jalur lektin. Nah, C1 inhibitor ini tidak bisa kita temui di alternatif, karena kan memang alternatif ini tidak mempunyai C4 dan juga C2, yang ada adalah C3, seperti itu. Dengan BAF dan juga CR1 yang memang bisa ditemui di semua jalur, karena kerjanya itu bisa dari untuk C4, C4B2A, dan juga C3BB yang memang ada di jalur klasik juga, dan juga jalur lektin, seperti itu. Cara untuk C4BP, karena dia bekerja yang jadi C4, maka bisa ditemui di jalur klasik dan juga jalur lektin. Kalau faktor H merupakan yang bekerja di protein C3, maka faktor H ini ditemukan di jalur alternatif. Seperti itu. Jadi di mana jalur dia ditemukannya itu berdasarkan apa yang dia hancurkan. Sama halnya dengan di sini ada faktor I, ada MCP, ada fitronektin, protektin, juga karboksipeptidase. Ini semua ada di semua jalur karena memang bisa menghancurkan seluruh protein-protein komplement yang ada di jalur-jalur itu, jalur-jalur klasik, alternatif, dan juga lektin. Seperti itu. Dan bentuknya pun berbeda-beda seperti yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.